kehidupan kita sangat istimewa karena kita memiliki mak dan ayah yang sangat baik. Jadi hari ini kita juga sangat bersyukur karena kita punya Tuhan juga sangat baik dan menjadikan kita sangat istimewa. Oke, mari kita masuk dalam pujian kita. Adik-adik menari di rumah masing-masing ya. Hari ini cikgu semua aktif. Oke, mari kita naikkan pujian. Kita menari sama-sama menggunakan yang mengatakan aku istimewa. Kita istimewa karena Dia Yesus. Oke, mari adik-adik tepuk tangan. Aku istimewa bukan karena kataku, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena kataku, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Mari aku istimewa, aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan. Sebelah lagi, aku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli dengan emas perak, tapi darah Yesus. Lagi aku istimewa, aku istimewa. Kata siapa? Kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan. Aku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Oke, kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Sekali lagi. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Sekali lagi, rencak lagi. Kasih bagaimana? Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Oke. Oke, sebentar lagi kita akan mendengar kabar baik daripada Cikgu Malinda. Maka sebelum itu kita naik satu pujian lagi. Oke. Karena melalui firman Tuhan, adik-adik boleh berbuah dan bertumbuh hijau dan berbuah lebat. Oke. Jadi masih ingat lagi kubuka Alkitab. Oke, sebelum kita mendengar firman Tuhan tuh, mari adik-adik boleh pergi tengok ataupun ambil Alkitab kamu letak di hadapan. Dan kita menyanyi sama-sama dulu.
Kemudian waktu Cikgu bercerita nanti kamu boleh baca Alkitabnya terus. Oke, mari kita angkat satu pujian ini. Ku buka Alkitab. Ingat lagi lagu nih. Oke. 1, 2, 3. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oke, sekali lagi. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Hari ini Cikgu akan menyampaikan satu berita baik yang terdapat di dalam firman Tuhan, yaitu di dalam Kejadian pasal 7 ayat 1 sampai 24. Adik-adik sudah bersedia? Oke. Anak-anak, sama-sama kita melihatkan di dalam Alkitab kita. Pada zaman dahulu terdapat banyak orang, semakin banyak orang di bumi ini, dan semakin banyak orang yang tidak mentaati kepada Tuhan, dan mereka pula tidak mengajar anak-anak mereka dengan baik, maka mereka menjadi semakin jahat di bumi ini. Pada masa itu, ada seorang yang taat kepada Tuhan, namanya ialah Nuh. Nuh ini, dia suka mendengar perintah dari Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, dan pada masa ini, Tuhan berseru kepada dia, Nuh, aku akan mengadakan satu banjir besar di bumi ini sebab aku kecewa dengan kebanyakan orang telah berdosa di bumi ini. Lalu Nuh diperintahkan Tuhan untuk melakukan satu betera yang besar, dan semua hewan pun diselamatkan pada masa itu, sebab di bumi akan lenyap dengan satu banjir besar yang meliputi seluruh bumi. Tuhan akan menghancurkan kehidupan di bumi sebab di bumi banyak telah mendapat dosa. Dan suatu hari pergilah Nuh naik ke satu gunung yang sangat tinggi. Di sana ada pokok-pokok. Dia membawa anaknya, 3 orang anaknya, dan membawa gergaji untuk perkakas. Dia memotong kayu dia untuk membuat betera yang sangat besar.
Begitulah Nuh mendengar perintah Tuhan untuk membuat satu betera yang sangat besar. Pada suatu hari, banyak orang yang berjalan di tempat itu melihat Nuh sedang membuat kapal di atas gunung itu. Dia anaknya sedang bekerja memukul kayu serta memotong kayu untuk membuatkan betera ini. Betera ini ada 3 tingkat dan 1 pintu, dan membuat atapnya, dan dia membuat dindingnya dengan papan, dan tingkatnya ada 3 tingkat. Ya adik-adik, kita sudah melihat cerita ini, dan pada ketika betera ini sudah siap dibina oleh Nuh, dan Tuhan mengatakan banjir besar, hujan akan turun dengan lebat, dan banjir akan meliputi seluruh bumi ini. Maka bersedialah Nuh dengan keluarganya, istrinya, anaknya 3 orang, Ham, Yafet, dan Sem. Ada 3 orang menantu Nuh. Dan pada masa hujan turun, lalu betera ini harus dipenuhi bagi haiwan-haiwan dan keluarga Nuh di dalam betera ini, untuk diselamatkan dari banjir yang besar. Anak-anak takut dengan banjir besar kan? Nanti kita akan dihanyut oleh air yang sangat deras, dan tibalah hujan turun sangat lebat. Mereka pun sudah masuk di dalam betera ini. Burung-burung berpasangan, jantina, betina, arnab, semua jenis hewan termasuk di dalam betera ini bersama Nuh dengan keluarganya. Lalu hujan turun dengan lebat sekali. Mari lihat adik-adik. Ini kapal Nuh berlayar di tempat air yang penuh. Sini ada hujan lebat turun, dan air penuh di bumi ini. Selama 40 hari air banjir ini di bumi ini tidak ada bukit-bukit lagi, tidak ada kayu-kayu lagi nampak. Sudah penuh dengan air. Selama 40 hari, lalu Nuh mengeluarkan satu burung yang namanya burung merpati. Tetapi burung merpati itu tidak dapat apa-apa. Lalu dia burung merpati itu mendapatkan, selama 40 hari burung merpati itu dilepaskan oleh Nuh. Lalu burung itu pergi terbang, dia mendapatkan daun zaitun, bermakna air sudah surut pada masa itu. Oke.
bermakna ini air akan sudah surut dan nampak gunung-gunung. Mereka akan terkandas dekat tanah ataupun bukit. Oke. Yang kita lihat lagi, tiba masanya sudah mereka mendarat dan nampak sudah bukit-bukit. Mereka sudah mendarat dan mereka keluar dari Betra ini dan mereka bersyukur kepada Tuhan. Apa mereka buat ini? Nuh dan keluarganya membuatkan satu unggun api untuk mengucapkan syukur. Tuhan pun berjanji tidak akan memusnahkan bumi lagi. Dia membuatkan pelangi yang sangat cantik. Adik-adik, pernahkah adik-adik tengok pelangi? Itulah yang Tuhan ciptakan untuk kita. Inilah yang telah terselamat dari air yang banjir yang besar tadi. Keluarga Nuh, semua di bumi ini tidak ada apa-apa lagi. Sekarang mereka menyembah Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Mereka berdoa kepada Tuhan. Oke, adik-adik, sekian dulu cerita kita hari ini. Dan semoga anak-anak membaca kitab sekali lagi di rumah tentang cerita ini. Oke, terima kasih adik-adik karena sudah setia mendengar cerita yang sudah disampaikan oleh Cikgu Malinda tadi. Oke, sekarang kita ke satu pujian untuk mengingatkan kita kembali dengan cerita yang sudah diceritakan tadi ya. Kita menyanyi lagu Nabi Nuh, istrinya, 3 orang anaknya dan 3 menantunya yang selamat di dalam Bahtera. Oke, mari kita mulakan. 1, 2, 3. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang menantunya masuk dalam Bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah. 8 orang selamat. Sekali lagi, laju sikit. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang menantunya masuk dalam Bahtera. Hujan lebat, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah. 8 orang selamat. Yeay, terima kasih. Halo adik-adik, saya Cikgu Melinda ingin mengajar kita tentang art. Art hari ini sungguh cantik adik-adik. Kita lihat Cikgu akan mengajar tentang membuat art hari ini. Kita sediakan bahan-bahan terlebih dahulu seperti gunting, manik, rupa manik macam ini. Dan sekarang kita sediakan ini. Apa ini? Ini ialah benang. Dan sekarang ialah
emas yang selalu kita pakai. Nah, itu semua bahan-bahan dia. Sekarang yang pertama ialah benang ini dipotong jadi macam ini. Kita ikat di ujung dia. Lalu di sebelah sini kita akan mencucuk manik pada benang. Buat panjang-panjang, oke Adik-adik. Nah, pilih warna yang cantik dan buat lagi sampai panjang macam cikgu buat begini. Cantik kan? Dan lihat cikgu buat pada ujung emas nih, kita ikat ujung benang, ikat dia, dan sebelah lagi kita ikat dia begini, jadilah macam ini. Cantik kan? Pandai anak-anak. Cikgu harap anak-anak membuat art di rumah dan sediakan semua bahan-bahan yang cikgu tunjuk seperti tadi. Jadilah anak murid cikgu yang sangat baik dan sangat menjadi contoh kepada kawan-kawan yang lain. Oke, sekian, terima kasih anak-anak. Oke, bye-bye. Oke, kita sudah di akhir ibadah kita pada hari ini. Kita sudah mendengar firman Tuhan, kita sudah melihat craft yang Cikgu Melinda sudah pamerkan kepada kita. Adik-adik boleh buat di rumahnya, tapi jangan lupa pamerkan kepada kita di dalam grup Ibu Bapak apa yang Anda sudah selesaikan. Oke, terima kasih adik-adik karena sudah setia bersama dari awal hingga selesai. Jadi masanya kita untuk menutup acara kita pada hari ini, kita berdoa bersama-sama, kita bersyukur. Kita selalu mengucap syukur karena Tuhan dan Allah itu selalu menyediakan damai sejahtera untuk kehidupan kita seterusnya. Mari adik-adik cuci tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena hari ini kami sudah belajar daripada seorang yang bernama Nuh dan keluarganya yang setia mendengar kata-kata Tuhan dan patuh kepada Tuhan sehingga mereka diselamatkan dan dia dapat menyelamatkan keluarganya daripada segala kejahatannya juga Tuhan. Kau juga memberkati kami anak-anak yang ada pada hari ini. Tuhan, Engkau akan terus memberkati keluarga-keluarga kami dimanapun berada dan kawan-kawan kami dimanapun berada. Saat kami belajar di rumah juga Tuhan Kau berkati. Saat kami akan pergi ke sekolah juga Tuhan berkati. Dan Tuhan berkarya di dalam kehidupan kami seperti apa yang kami pelajari pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur dan berkata.